Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Wal qismu as-salisu tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin. Wal qismu tawi panduman as-salisu kang nomor telu iku tahirun banyu kang suci fi nafsihi ing dalam awak dhewene tahir ghairu mutahhirin kang ora nucekake li ghairihi marang liyane tahir wa huwa utawi tahir ghairu mutahhir iku alma'u banyu almusta'malu kang wis den gunakake bi rafi hadasin ing dalem kanggo ngilangi hadas au izalati najasin utawa ngilangi najis illam yataghayyar lamun ora owah apa mak apa banyu walam yazid lan ora tambah apa waznuhu timbangane banyu ba'dang fisalihi ing dalam sause pisae banyu amma saking perkara kana kang tinemu apa mak ba'da tibarima sause milang-milang barang ya tasarraba kang resep hu ing ma apa al maghsulu perkara kang den basuh minal ma'i saking banyu wal mutaghayyiru lan utai banyu kang owah ai wa min hadzal qismi tegese iku setengah saking ikilah panduman al ma'u utai banyu al mutaghayyiru kang owah apa ahadu ausafihi salah swijine pira-pira sifate banyu bima sebab perkara ai bisyai'in tegese sebab suwi-wiji khalata kang nyampuri apa ma hu ing banyu minat tahirati nyatane saking pira-pira perkara kang suci taghayyuran kelawan owah yamna'u kang iso nyegah apa ma itlaqas mil ma'i ing mutlake arane banyu alaihi ngatasé banyu fa innahu mongko stune banyu iku tahirun suci ghairu tahurin ora nucekake isiyang kana iku ketinggalan onone kelihatan atau nampak apa taghayyuru apa ataghayyuru oai au taqdiriyan utawa bangsa kira-kira apa taghayyur ka anikhtalato kaya oleh yen ta wis nyampur bil ma'i kelawan banyu apa ma barang yuafiku kang nocoki apa ma hu ing banyu bi sifatihi ing dalam pira-pira sifate banyu kama ilwardi kaya dene banyu kembang mawar al munqati irraihati kang kapegot ambune wal ma'ilan banyu al mustakmali kang wis den gunakake fa illam yamna mongko lamun ora nyegah apa taghayyur itlaqas mil ma'i ing mutlake arane banyu alaihi ngatasé banyu mau bi angkana kelawan yen to ana apa taghayyuruhu wae banyu ibit tahiri sebab perkara kang suci iku yasiron sithik au bima utawa kelawan perkara yuafiku kang nocoki apa ma almaa ing banyu bi sifatihi ing dalam pira-pira sifate banyu wa kuddira lan den kira-kiraake apa ma mukhalifan halih nulayani walam yughayyir lan ora ngowahake apa ma hu ing banyu wala yaslubu mongko ra iso ndedel apa ma tahuriyatahu ing sifat suci tur nucekakene banyu wa huwa mongko utawi banyu sing kaya mau iku mutahhirun nucekake li ghairihi marang liyane banyu wahtara zalan was jabaake sapa kiye musannaf mengecualikan biqauli iklan dawe kiye musannaf napa khalatahu ya lafal khalatahu anit tahiri khalatos nyampuri hu ing banyu anit tahiri khalatos nyampuri apa mahu ing banyu anit tahiri saking perkara kang suci al mujawiri kang
nyandingi lahu marang banyu. Fa innahu mongko sak temene banyu iku bakin tetep ala tahuriyatihi ing atas sifat suci tur nyucikake banyu. Walau kana lan senajan ana apa ataghayyuru wae iku kasiron akeh. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono bakin ala tahuriyatihi al mutaghayyiru utawi banyu kang owah. Bimukhalitin kelan perkara kang nyampuri la yastahni kang ora semuke apa alma'u banyu anhu saking mukhalit katinin kaya dene endut watu hlabin lan ganggang. Bisa dibaca enten sing maos watu hlabin, enten sing maos watu hlubin, enten sing watih libin. Sami mana wa malan barang fi maqarihi ing dalam gon tetepe ma wa mamarihi lan gon liwate ma wal mutaghayyiru lan banyu kang owah bitu lil muksi sebab suwene meneng. Fa innahu mongko sak temene banyu al mutaghayyir bitulil muksi iku tahurun suci tur nucekake. Jadi pembagian air yang nomor 3 ini adalah jenis air tahirun ghairu mutahhirin. Air yang suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air yang suci dan tidak bisa mensucikan ini dibagi lagi ada 2 macam, yaitu yang pertama adalah air musta'mal. Air musta'mal itu air yang seperti apa? Air musta'mal itu yaitu air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Illam yataghayyar wa lam yazid waznu ba'dang fisalihi. Yang jika air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah timbangan atau berat atau volumenya setelah terpisah dari yang dibasuh tersebut dengan mempertimbangkan kadar air yang terserap oleh perkara yang dibasuh. Itu namanya air musta'mal. Jadi air musta'mal itu hukumnya tetap suci tetapi tidak bisa mensucikan. Jadi air bisa dikatakan musta'mal itu harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, air itu sedikit. Air itu kurang dari 2 kolah. Ukuran 2 kolah itu biasa jumhur ulama menyatakan kalau dikonversi dalam volume takarannya itu 217 liter. Ya, jadi kalau air itu masih kurang dari 217 liter, ya, ini yang pertama ya, masih kurang dari 217 artinya belum ada 2 kolah. Kemudian yang kedua, air musta'mal itu jika digunakan untuk menghilangkan hadas ya, atau menghilangkan najis yang wajib ya, digunakan untuk hal yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan. Misalkan kalau wudu itu basuhan yang pertama itulah basuhan yang wajib. Biasanya kan 3 kali ya sunahnya. Tetapi basuhan yang pertama itu yang wajib. Misalkan membasuh muka yang pertama itu yang wajib. Nah, yang wajib ini basuhan yang pertama ini air yang setelah digunakan untuk basuhan yang pertama ini namanya air musta'mal. Dan yang ketiga, air tersebut sudah terpisah dari anggota yang dibasuh. Misalkan kita membasuh muka, ya, membasuh muka yang pertama. Nah, air yang masih di muka ini belum musta'mal, tapi air yang sudah jatuh dari muka menetes ini misalkan kok ditampung lagi dalam satu wadah atau ember, yaitu air yang menetes dari basuhan yang pertama itu namanya musta'mal. Yang keempat itu syaratnya adalah dari air yang kurang dari 2 kolah itu mengambilnya air tersebut tidak disertai niat untuk mengambil air. Ya. Misalkan dalam ada air cuma 10 liter. Ya.
Air cuma 10 liter, misalkan yang tadi kita wudu membasuh yang pertama basuh muka, kita menggunakan tangan niat mengambil air itu untuk kita basuhkan kepada muka. Ya ini tangan kita yang kita masukkan ke dalam ember yang berisi air 10 liter yang kurang dari 2 kolah tersebut, itu niatnya mengambil, maka air yang ada di ember tersebut yang kurang dari 2 kolah belum mustakmal. Kemudian tiba giliran kita ingin membasuh tangan. Ini ingin membasuh tangan kok tangan kita langsung masukkan ke dalam ember yang airnya kurang dari 2 kolah tadi, dengan tanpa niat mengambil air langsung kita masukkan, kita niatnya untuk langsung membasuh tangan, kita celupkan langsung di situ. Ya maka ketika tangan itu kita angkat, ya air yang ada di ember itu sudah menjadi mustakmal, tidak bisa digunakan lagi untuk nanti membasuh kaki dan seterusnya kan. Itu sudah menjadi mustakmal. Maka ada niat ikhtiraf atau mengambil air. Itu kriteria air yang mustakmal. Dan air mustakmal ini bisa menjadi suci dan mensucikan andaikan kita kumpulkan lagi sehingga terkumpul dari banyak air mustakmal. Misalkan itu ada 217 liter, kita kumpulkan lagi dari misalkan satu ember yang mustakmal semua misalkan, sehingga terkumpul menjadi 2 kolah, yaitu maka menjadi suci dan mensucikan lagi. Tapi kalau kurang dari 2 kolah ya tetap masih mustakmal. Itu cara supaya air mustakmal bisa menjadi suci dan mensucikan, tohir wa mutahhirun li ghairihi. Kemudian jenis bagian yang ketiga, tohir ghairu mutahhir ini adalah air yang berubah, al mutaghayyir. Air yang berubah itu di sini syaratnya adalah dia tetap suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci atau tidak bisa digunakan untuk tidak mensucikan. Itu mukhalidnya ini termasuk pembagian air ini adalah berubah salah satu sifatnya, ya, bisa warnanya, baunya atau rasanya. Ini yang merubah tersebut adalah adanya mukhalid atau campuran, ya, yang mencampuri. Campuran tersebut hukumnya suci, ya. Campuran tersebut adalah suci. Campurannya itu adalah dari perkara yang suci. Khalatahu minat thahirati. Dan campuran perkara yang suci ini mengakibatkan taghayyuran yamna'u itlaqas mil ma'i. Mencampuri air mutlak itu sehingga air mutlak itu tidak bisa dikatakan lagi sebagai air mutlak. Misalkan ada air mutlak, air yang jernih, ya, air mutlak itu di dalam satu gelas besar misalkan, ya. Kita campuri dengan kopi. Maka air tersebut orang memandang atau orang melihat sudah mengatakan ini air kopi, ya. Jadi orang awam, orang datang terus lihat, oh ini air kopi. Ini namanya air mutlaknya sudah hilang, sudah menjadi air kopi. Atau kita dalam satu gelas itu air yang bening kita kasih teh, sehingga orang yang melihat langsung mengatakan ini air teh. Ya ini dia air kopi atau air teh itu posisinya, statusnya suci, tapi sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu taghayyurnya yamna'u itlaqas mil ma'i, sudah merubah kemutlakan nama air tersebut. Ya maka fa innahu thahirun ghairu thahirin. Ya jadi andikan air kopi ini mengenai baju kita, ya dia tetap suci, boleh tetap untuk sholat, tetapi tidak bisa digunakan air tadi, air kopi itu tadi atau air teh itu tadi, namanya sudah itu tidak bisa digunakan untuk bersuci, tapi dia hukumnya suci, ya.
Ditambah lagi hisi yang kana atau ghairu air takdirian. Tadi kan perubahannya itu tampak ya, misalkan kasih teh, kasih kopi jadi air kopi, jadi air teh, itu kan tampak sekali. Tetapi kalau perubahannya itu takdirian kan tidak tampak. Ya, itu bisa juga kain ikhtalata bil ma'i ma yuwafiqu fi sifati kama ilwardi al munqati arwahi ahadi ya. Jadi perubahan itu tidak hanya melulu terbatas pada perubahan yang tampak panca indera, tetapi juga perubahan yang sifatnya adalah takdiri ya, tidak bisa ditangkap oleh panca indera, hanya perkiraan saja ya, dikira-kirakan. Misalkan air tadi, misalkan air yang 1 liter itu, misal air 1 liter saja ya, enggak 2 kolah ya, air 1 liter itu dicampuri dengan air mawar yang al-munqati'ir raihah ya kan, sama-sama bening dan tidak punya bau ya. Percampurannya itu banyak, atau dicampuri dengan air yang mustakmal. Air mustakmal itu kan sifatnya hampir sama, ma yuwafiquhu fi sifatihi ya. Sama seperti air mutlak biasa kan, seperti sifatnya itu sama, baunya enggak ada bau, rasanya ya enggak ada kan, seperti rasa air biasa. Warnanya juga masih sama, bening kan gitu. Tetapi tetapi sudah tercampur kepada air tersebut ya. Asalkan intinya adalah yamna'u itlaqos mil ma'i. Sudah dikatakan ini air mustakmal, atau ini dikatakan ini air mawar. Itu prinsipnya gitu aja. Walaupun tidak tampak secara panca indera. Jadi dicampurnya itu 1 liter air suci dan mensucikan dicampuri air mustakmal 2 liter misalkan, ya kan banyak. Ini udah namanya air mustakmal. Atau dikasih air mawar sama-sama 1 liter juga ya. Jadi percampurannya itu sudah menghilangkan kemutlakan air ya, walaupun sama dalam sifat-sifatnya. Tetapi kalau fa illam yamna itlaqos mil ma'i alaihi ya, jika perubahan itu sedikit dan tidak menimbulkan perubahan ya, jika pencampurannya itu sedikit maksudnya dan tidak menimbulkan perubahan sehingga nama air itu masih nama air mutlak tadi, bi angkana taghayyuru bit tahiri yasiron au bima yuwafiqu al ma'a fi sifatihi ya. Misalkan tadi air 1 gelas itu tadi dikasih kopi 1 tetes saja ya, bikin, dan orang asing misalkan datang melihat ini, dia nggak bisa mengatakan ini air kopi, masih air apa ini, air hanya berubah sedikit saja ya. Itu masih bisa digunakan untuk bersuci, atau dikasih 1 tetes teh misalkan ya, dan tidak dikatakan ini air teh ya. Ini masih air biasa walaupun ada perubahan sedikit yasiron, atau kita kasih 1 tetes air mustakmal ya, dan apalagi itu nggak kelihatan juga, yaitu walam yughayyirhu fala yaslubu tahuriyatahu fa huwa mutahhirun li ghairihi, maka tidak bisa menghilangkan sifat suci dan mensucikannya, maka statusnya dia tetap suci dan mensucikan. Wa taraza biqauli khalatahu anit tahiri al mujawiri lahu fa innahu baqin ala tahuriyatihi walau kana at-taghayyiru katsiran. Pengecualian lagi, andaikan air itu kemasukan sesuatu yang suci ya, bercampur dengan sesuatu yang suci,
yang mendampinginya, meskipun perubahannya itu banyak ya, meskipun itu menimbulkan perubahan yang banyak ya. Tetapi perubahan itu sebab benda yang tidak bisa dihindarkan dari air ya. Ya misalkan apa? Seperti misalkan kalau di sungai ada lumpur ya, mengandung lumpur, debu, lumpur itu kan warnanya jadi keruh. Ada juga ganggang ya, lumut gitu. Atau perubahan karena sebab lamanya menggenang ya, wa ma fi maqari wa mamri wal mutaghayyir bitulil muksi ya, atau perubahan air tersebut sebab lamanya menggenang. Maka air yang seperti itu ya, al mujawir ya, ada yang perubahan karena perkara yang mendampingi seperti lumpur, ganggang, atau karena lamanya diam, lamanya menggenang ya, sehingga berubah warnanya, itu masih hukumnya adalah suci dan mensucikan. Salah satu alasannya kenapa di dalam kitab Muhadzab itu disebutkan li'annahu la yumkinu saudul ma'i anhu fa'ufiya anhu ya. Karena air yang berubah sebab bercampur benda seperti lumpur dan ganggang itu dihukumi suci dan mensucikan itu karena tidak mungkin menjaga air dari benda-benda tersebut. Begitu juga misalkan di sungai yang tidak mengalir ya, sudah lama airnya banyak tapi sungai tersebut tidak mengalir sehingga menggenang lama, diam, kemudian airnya berubah warna ya, itu juga masih dihukumi suci dan mensucikan. Wa amma tahir bil baqiyah falita'adzuri saunil ma'i anha. Begitu. Jadi sulit untuk melindungi air dari kondisi tersebut, maka dihukumi masih bisa untuk mensucikan. Wallahu a'lam bishawab.